Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran bahasa Indonesia dan karya sastra. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam bagi semuanya anak-anak yang saya banggakan. Mari kita belajar tentang karya-karya ilmiah yang akan saya ulas lebih detail dan lebih memahami. Semoga menjadi bahan kajian, bahan yang bermanfaat buat kita semua. Kita akan belajar materi karya ilmiah untuk kelas 11 SMA, SMK maupun dan khususnya sekarang kelas 11 di bahasa Indonesia. Baik, langsung saja saya akan ulas satu persatu. Perlu kita ketahui bahwa apa itu karya ilmiah dan apa karya. Karya ilmiah terdiri atas dua suku kata, yaitu karya dan ilmiah. Dalam bidang keilmuan, karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan hanya sekedar karangan yang angan-angan saja. Bukan merupakan juga karya fiksi atau tidaknya nyata. Dan perlu kita ketahui, dalam bidang karya ilmiah terdapat pada contoh tulisan karya ilmiah yang saya akan jabarkan berikut ini. Karya ilmiah berisi tulisan tentang A. Ilmu pengetahuan, B. Alam sekitar, dan C. Seni. Dalam ilmu pengetahuan, alam sekitar, dan seni, semua termasuk dalam karya ilmiah. Dan karya ilmiah diperoleh melalui studi perpustakaan, tinjauan lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Jadi harus ada unjuk hal yang diketahui orang lain atau para ilmuwan sebelumnya untuk kita ulas ilmunya dalam pembelajaran karya ilmiah. Kemudian terdapat tujuannya juga. Tujuan di sini tujuan karya ilmiah. Perlu kalian ketahui bahwa tujuan karya ilmiah sangat-sangat luas dan sangat memenuhi standar kaidah penulisan yang internasional maupun nasional. Di sini harus kalian tahu pentingnya karya ilmiah bagi dunia pendidikan, baik di kalangan SLTA maupun perguruan tinggi. Tujuan karya ilmiah itu sendiri, yang pertama, wahana menuangkan ide. Ide apa aja yang kita ketahui tuangkan dalam karya ilmiah selagi itu kalian masih mampu dan berusaha. Yang kedua, sebagai sarana transformasi pengetahuan. Jadi pengetahuan yang sudah baku dalam sebuah buku, kalian bisa ulas dan petik satu kalimat di dalamnya untuk jadikan sebuah jurnal atau karya ilmiah yang kalian ketahui. Tiga, melatih berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Jadi itu ya, mengasah lagi. Yang keempat, sebagai sarana pembuktian dalam memecahkan masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Dengan karya ilmiah itu pun bisa dipecahkan masalah tersebut. Yang kelima, untuk melatih keterampilan dalam melakukan penelitian. Jadi ada kecakapan dalam penelitian untuk sebuah karya ilmiah. Dan sebelumnya kalian harus tahu dulu karakteristik karya ilmiah. Di sini saya jelaskan karakteristik itu. Yang pertama, sistematis. Artinya tertata, tersusun dengan pola yang baku, tidak boleh non baku ya. Mulai dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup harus dengan kerangka yang tepat. Yang kedua, logis, dapat dimengerti atau diterima oleh akal pikiran. Isi dari suatu karya ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika atau akal sehat. Jadi yang masuk akal ya. Yang ketiga, objektif, harus objektif. Pembahasan atau pernyataan dalam suatu karya ilmiah didasarkan pada pandangan umum atau berlandaskan teori, jadi tidak mengada-ngada atau mengarang tanpa rujukan maupun perpustakaan. Yang keempat, fakta atau faktual, berdasarkan fakta, bukan imajinasi dari penulis, jadi bukan mengarang ya.
Artinya karya ilmiah adalah karya yang fakta. Baik, selanjutnya saya terangkan bentuk-bentuk karya ilmiah. Dalam bentuk karya ilmiah, yang pertama, bentuk karya ilmiah populer, artinya yang terkenal, yang bisa dijabarkan dapat diungkapkan dalam bentuk ringkas. Jadi yang populer itu dalam bentuk ringkas, tidak melebar kemana-mana. Nanti saya akan berikan contohnya. Yang B, ragam bahasanya populer atau lebih santai dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami. Kemudian yang terakhir, yang C, umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media massa. Contohnya nanti kalau kalian sudah kuliah namanya jurnal ya, pelatihan jurnal nasional maupun internasional. Selanjutnya, yang kedua, karya ilmiah semi formal. Jadi formal itu artinya umum. Kalau jika ada semi namanya setengah formal atau setengah umum, yang mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya caranya lebih sederhana dan dapat dimengerti oleh orang banyak. Contoh yang pertama, saya akan buat seperti laporan ya, kemudian makalah yang nantinya kalian gunakan di makalah uji kompetensi kelas 12 maupun makalah atau laporan PKL ya di kelas 11. Yang ketiga, karya ilmiah formal. Nah, di sini perlu diketahui dalam karya ilmiah formal itu memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Akademis itu di tingkat perkuliahan atau perguruan tinggi kampus. Contoh, skripsi. Nah, kemudian S2-nya tesis dan S3-nya disertasi. Jadi ada skripsi, tesis, disertasi itu karya ilmiah yang bersifat formal atau menyeluruh. Dan tetap harus didasari dengan rujukan-rujukan referensi yang berlaku di buku. Ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dipahami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa sebelumnya kalian tekan tombol subscribe, like, dan share jika bermanfaat, sudah pastinya ya, insya Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa stay safe and stay in home, dan semoga kita diberikan kelancaran dalam menuai ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.